Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri Channel. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan oleh Sang Pencipta. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara like dan subscribe video kami. Ardi baru saja pindah ke apartemen barunya di lantai 10 sebuah gedung tua di pusat kota. Bagi sebagian orang, gedung ini mungkin terlihat usang dan kurang menarik. Tetapi bagi Ardi, apartemen ini adalah pilihan terbaik yang bisa ia dapatkan dengan budget yang terbatas. Lokasinya strategis, hanya beberapa menit dari kantor tempat ia bekerja, dan unitnya cukup luas untuk seorang lajang seperti dirinya. Ia tidak percaya dengan hal-hal mistis atau cerita-cerita hantu. Hidup di kota besar telah membentuknya menjadi pribadi yang logis dan praktis. Baginya, yang ada hanyalah dunia nyata yang bisa dilihat, didengar, dan disentuh. Desas-desus tentang kejadian aneh di apartemen itu hanya dianggapnya sebagai rumor tidak berdasar, cerita murahan yang diciptakan oleh orang-orang iseng. Namun, keyakinannya mulai goyah pada malam ketiga setelah kepindahannya. Saat itu, jam 2:30 dini hari, Ardi terbangun karena suara keras yang terdengar dari atas unitnya. Suara itu bukan sekadar ketukan atau langkah kaki biasa, melainkan dentuman keras, seperti sesuatu yang berat terjatuh di lantai. Ardi terkejut. Jantungnya berdegup cepat. Ia bangun dari tempat tidur dan duduk di tepi ranjang, mencoba mencerna suara tersebut. Sesaat ia berpikir bahwa mungkin tetangganya di lantai atas sedang memindahkan furnitur atau menjatuhkan sesuatu secara tidak sengaja. Namun, ketika ia mengecek jam di ponselnya, jam 2:30. Siapa sih yang berisik jam segini? Gumamnya dengan suara serak. Dia menunggu beberapa saat, berharap suara itu tidak akan terdengar lagi. Namun, beberapa menit kemudian, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seakan-akan sesuatu yang besar dilempar ke lantai dengan sengaja. Ardi menghela napas kesal. Ia mempertimbangkan untuk mengabaikannya dan mencoba tidur kembali. Tetapi semakin ia mencoba, semakin terganggu perasaannya. Rasa penasaran mulai menguasainya. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Apartemennya memiliki balkon kecil yang menghadap ke bagian luar gedung, tetapi tidak memungkinkan baginya untuk melihat unit di atasnya. Yang ada hanya pemandangan kota yang kosong dan sunyi. Ia menajamkan telinganya, mencoba menangkap suara lain. Hanya ada hening, tidak ada langkah kaki, tidak ada suara televisi, tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia di atasnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali tidur. Mungkin cuma kebetulan. Esok harinya, Ardi menjalani hari seperti biasa. Ia berangkat kerja, pulang larut malam, dan langsung merebahkan diri ke tempat tidur setelah mandi. Namun, tepat saat ia mulai tertidur, suara itu datang lagi. Ardi terlonjak. Ia menatap jam di ponselnya. Jam 2:30 dini hari. Kali ini, suara itu disusul dengan sesuatu yang lebih aneh. Ketukan berulang di lantai atas, seperti seseorang yang mengetuk-ngetuk permukaan lantai dengan kuku. Tubuh Ardi merinding. Itu bukan suara benda jatuh, melainkan seperti ketukan teratur. Seolah-olah ada seseorang yang ingin menarik perhatiannya. Ia menunggu. Ketukan itu terus berlanjut, makin lama, makin cepat. Ardi menutup telinganya dan menarik selimut hingga ke atas kepala. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ardi sudah merasa lelah dengan gangguan ini. Ia tidak bisa terus-menerus kehilangan waktu tidur karena suara misterius ini. Maka, sebelum tidur, ia memutuskan untuk mencari tahu siapa penghuni unit di atasnya. Ia bertanya kepada petugas keamanan yang berjaga di lobi. Pak, saya mau tanya, siapa penghuni unit di atas saya? Petugas itu menatapnya dengan alis berkerut. Maaf, unit yang mana, Mas? Lantai 11, unit 1105. Petugas itu terlihat ragu sejenak sebelum menjawab.
Setahu saya, unit itu kosong, Mas. Kosong? Maksudnya nggak ada yang tinggal di sana gitu? Iya, Mas. Unit itu sudah lama kosong. Terakhir yang tinggal di sana pindah mendadak beberapa bulan lalu. Katanya, dia nggak betah. Kenapa dia nggak betah? Petugas itu terlihat enggan menjawab, tetapi akhirnya berkata pelan. Katanya, setiap malam dia selalu dengar suara-suara aneh. Ardi terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. Keesokan malamnya, ia tidak bisa mengusir kata-kata petugas itu dari kepalanya. Saat ia berbaring di tempat tidur, matanya tetap terbuka, menatap langit-langit kamar dengan gelisah. Lalu, jam 2:30 tiba. Suara dentuman itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, dan kali ini Ardi mendengar sesuatu yang lain. Suara seretan, seolah-olah sesuatu sedang diseret di lantai atas, menggores permukaan kayu dengan lambat dan menyeramkan. Ardi menelan ludah. Tangannya mengepal di atas selimut. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Lalu, ia mendengar suara yang benar-benar membuat darahnya membeku. Sebuah suara pelan terdengar samar-samar dari atasnya. Ardi. Seseorang memanggil namanya dengan suara serak dan bergetar, seakan-akan berasal dari mulut yang sudah lama tidak digunakan untuk berbicara. Ardi menahan napas. Ia tidak bisa bergerak. Lalu dentuman itu terdengar lagi. Kali ini, tepat di atas kepalanya. Suara itu masih terngiang di telinga Ardi. Suara serak itu terdengar pelan, namun seakan berbisik langsung ke telinganya. Bukan hanya sekadar suara, tapi sebuah panggilan. Jantungnya berdegup kencang. Ia masih terdiam di tempat tidur. Seluruh tubuhnya menegang. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dentuman keras itu terdengar lagi, dan lagi. Seperti ada sesuatu yang terjatuh dengan brutal. Ardi spontan melompat turun dari tempat tidur. Ia mundur ke belakang. Napasnya terengah-engah, matanya terpaku ke langit-langit. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tidak ada suara lagi, tidak ada bisikan, tidak ada ketukan, tidak ada suara seretan, hanya diam, tapi terasa lebih menekan dibanding suara-suara sebelumnya. Sampai akhirnya, suara ketukan itu kembali terdengar. Namun, kali ini bukan dari langit-langit. Ketukan itu berasal dari pintu apartemennya sendiri. Ardi tersentak. Ia menoleh ke pintu dengan perasaan bercampur aduk antara takut dan penasaran. Siapa yang datang larut malam seperti ini? Ia menunggu beberapa saat. Mungkin itu hanya suara angin atau gangguan teknis pada gedung. Namun, suara itu terdengar lagi. 3 kali ketukan. Pelan, tapi jelas. Ardi berjalan perlahan mendekati pintu, menajamkan pendengarannya. Ia menempelkan telinga ke daun pintu, mencoba mendengar suara dari luar. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara napas, hanya sunyi yang mencekam. Namun, tiba-tiba, ketukan itu berubah menjadi hantaman keras, seolah-olah seseorang atau sesuatu berusaha menerobos masuk. Ardi terlonjak mundur. Tangannya gemetar. Ia segera meraih ponselnya, membuka layar, dan melihat jam. Jam 2:33 dini hari. Hanya berselang 3 menit dari suara misterius itu. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, berniat menelepon keamanan apartemen, tetapi sebelum ia sempat menekan angka, suara ketukan itu berhenti mendadak. Dan dalam keheningan itu, ada sesuatu yang membuat Ardi semakin merinding. Bayangan hitam merayap di bawah celah pintu. Sebuah siluet seolah-olah ada seseorang berdiri di depan pintunya. Tapi ada yang salah. Bayangan itu tidak memiliki kaki. Ardi membeku, matanya melebar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah-olah merayap masuk melalui celah pintu. Ardi mundur semakin jauh, tetapi sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh,
suara itu kembali terdengar. Ardi. Kali ini, suaranya berasal dari dalam ruangannya sendiri. Ardi terjatuh ke lantai. Napasnya memburu, jantungnya terasa seperti akan meledak. Dan saat ia mengangkat kepala, bayangan itu sudah tidak ada. Tetapi di dinding apartemennya ada bekas tangan hitam membentuk jejak yang mengarah ke langit-langit. Ardi tidak tahan lagi. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, setelah malam penuh teror itu, Ardi tidak bisa berkonsentrasi di kantor. Ia merasa lelah. Pikirannya terus dipenuhi oleh kejadian aneh di apartemennya. Suara-suara itu, ketukan di pintu, bayangan hitam, dan yang paling mengganggu suara yang memanggil namanya. Siapa yang memanggilnya? Apa yang terjadi di unit atasnya? Sepulang kerja, ia kembali mendatangi petugas keamanan di lobi apartemen. Pak, saya mau tanya lagi soal unit 1105. Kenapa, Mas? Ada yang aneh lagi? Tadi malam, ada suara-suara aneh lagi dari atas, dan ada yang mengetuk pintu saya jam 2:30 pagi. Mata petugas itu langsung berubah serius. Mas yakin? Gak salah dengar. Saya yakin, saya dengar sendiri. Petugas itu tampak berpikir sejenak, lalu menghela napas. Unit itu kosong, Mas. Mungkin Masnya salah dengar. Kalau nggak percaya, cek aja. Tadi pagi saya patroli dan nggak ada apa-apa di unit itu. Maksudnya, saya ngecek sendiri ke sana? Petugas itu tidak menjawab, hanya melirik ke arah tangga darurat yang menuju ke atas. Ardi merasakan hawa dingin di tengkuknya. Dengan langkah ragu, Ardi naik ke lantai 11. Koridor di sana lebih gelap dibanding lantai bawah. Lampu di langit-langit berkedip-kedip, memberikan kesan terabaikan dan menyeramkan. Ia berjalan perlahan menuju unit 1105. Pintu apartemen itu tertutup rapat. Tetapi di sela-sela pintu, ada sesuatu yang membuatnya merinding. Aroma bau busuk, bau bangka yang membusuk, menyeruak dari celah pintu. Ardi menelan ludah. Ia mengangkat tangannya, mencoba mengetuk pintu itu. Tidak ada jawaban dari dalam. Ia menunggu beberapa saat sebelum akhirnya memberanikan diri mendorong gagang pintu. Dan yang terjadi selanjutnya menghancurkan seluruh rasa logikanya. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Udara dingin langsung menyambutnya, membawa aroma busuk yang semakin menusuk. Ruangan itu gelap total. Hanya ada sedikit cahaya dari luar yang menerobos melalui jendela yang terbuka sedikit. Ardi melangkah masuk. Lantainya terasa lembab dan dingin. Ruangan ini benar-benar kosong. Tidak ada perabotan. Hanya ada jejak-jejak hitam di lantai yang tampak seperti bekas kaki atau bekas tangan. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan. Matanya menelusuri setiap sudut. Lalu, ia merasakan sesuatu. Seseorang sedang memperhatikannya. Ardi menoleh ke sudut ruangan. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok itu berdiri di sana. Dengan tubuh kurus, wajah yang bukan lagi manusia, dan senyum mengerikan yang melebar hingga ke telinga. Mata hitam legamnya menatap Ardi tanpa berkedip. Dan dengan suara bergetar, sosok itu berbisik. Kamu sudah terlambat. Sosok itu masih berdiri di sudut ruangan, menatap langsung ke arah Ardi. Bayangan di tubuhnya bergerak seperti asap hitam yang bergolak. Seakan tubuhnya bukanlah sesuatu yang nyata. Mata legamnya kosong, namun ada sesuatu yang menakutkan dari tatapannya seperti sedang memerangkap jiwa Ardi. Dan senyum itu, senyum mengerikan yang melebar hingga hampir menyentuh telinga. Suara seraknya bergaung di dalam ruangan kosong itu. Jantung Ardi seperti berhenti berdetak. Tubuhnya menegang. Dia ingin lari, ingin menjerit, tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Sosok itu melangkah maju. Langkahnya pelan, bukan suara kaki yang berjalan, tetapi seperti daging yang diseret di lantai. Setiap kali sosok itu melangkah, Ardi bisa melihat sesuatu yang menjijikkan. Jejak hitam
dan berlendir tertinggal di lantai. Seolah-olah ruangan ini menghisap sesuatu yang lebih dari sekadar keberadaan manusia. Ardi ingin mundur, tapi tubuhnya masih kaku. Saat sosok itu semakin dekat, barulah Ardi menyadari satu hal yang lebih mengerikan. Tidak ada refleksi cahaya di matanya, seolah-olah mata itu adalah dua lubang kosong yang langsung mengarah ke kehampaan. "Lari, pergi dari sini!" Sebuah suara mendadak berteriak dalam pikirannya, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Dan tiba-tiba, tubuh Ardi bisa bergerak kembali. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari secepat mungkin ke pintu keluar. Tangannya meraih gagang pintu, dia menariknya dengan kuat. Tapi pintu tidak mau terbuka. Pintu itu terkunci. Jari-jarinya berusaha memutar knop, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Seperti ada sesuatu di balik pintu yang menahannya. Ardi mulai panik, tubuhnya gemetar. Keringat dingin mengalir deras. Lalu ia mendengar sesuatu dari belakangnya. Suara napas tepat di belakang lehernya. Nafas dingin itu berhembus langsung ke telinganya. Ardi menoleh dengan gemetar. Dan wajah itu sudah ada tepat di belakangnya. Ardi berteriak sejadi-jadinya. Tubuhnya terdorong ke belakang oleh rasa takut yang tak terbendung. Ia jatuh ke lantai, merayap mundur sambil menatap makhluk itu. Sosok itu tidak lagi tersenyum. Sekarang wajahnya menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang menghitam. Matanya yang kosong kini berubah menjadi merah berkilat, seperti bara api dalam kegelapan. Tiba-tiba, ruangan mulai berubah. Dinding-dinding apartemen yang tadinya putih bersih mulai membusuk. Cacatnya mengelupas dan urat-urat hitam menjalar di permukaannya. Lantai yang semula licin kini berubah menjadi tekstur seperti daging yang berdenyut. Dan dari dalam kegelapan, tangan-tangan kurus dan panjang mulai muncul dari dinding. Mereka bergerak perlahan, seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang. "Kamu milik kami." Suara itu tidak lagi berasal dari satu sosok, melainkan dari berbagai arah. Dari balik dinding, dari bawah lantai, dari langit-langit ruangan. Ardi merangkak mundur, tangannya mencari-cari sesuatu yang bisa digunakannya untuk bertahan. Nafasnya semakin cepat, kepanikannya meningkat, hingga hampir membuatnya pingsan. Lalu, ia melihat sesuatu di sudut ruangan, sebuah pintu kecil. Sebelumnya pintu itu tidak ada saat ia pertama kali masuk, tapi sekarang pintu itu ada di sana, terbuka sedikit, dengan kegelapan yang lebih pekat mengintip dari dalamnya. Pilihan Ardi hanya dua, menghadapi makhluk-makhluk ini atau melarikan diri ke pintu kecil itu. Tanpa berpikir panjang, Ardi langsung berlari ke arah pintu itu. Namun, sesuatu menarik kakinya. Salah satu tangan dari dalam dinding mencengkeram pergelangan kakinya. Cengkeramannya dingin dan kuat, dengan kuku panjang yang terasa seperti besi tajam. Ardi berusaha menendang, tetapi semakin banyak tangan yang muncul, mencoba menyeretnya ke dalam kegelapan yang tak berujung. "Lepaskan!" Ardi berteriak panik, mencoba menarik kakinya sekuat tenaga. Dan saat itu juga, pintu kecil di sudut ruangan menutup sendiri. Harapan Ardi hilang dalam sekejap. Tangan-tangan itu terus menariknya. Tarikannya semakin kuat, membuat tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam lantai. Ia mencoba meraih sesuatu, tetapi tidak ada yang bisa digenggam. Hanya dinding yang membusuk, lantai yang berdenyut seperti daging, dan suara-suara berbisik yang semakin mendekat. Ardi tahu ini bukan mimpi, ini nyata. Dan saat tubuhnya hampir seluruhnya tenggelam ke dalam lantai, ia melihat sesuatu di langit-langit. Sebuah lubang hitam yang besar mulai terbuka di atasnya. Di dalamnya, ia bisa melihat ratusan wajah tanpa mata. Mereka semua tersenyum kepadanya. Dan dari dalam lubang itu, sesuatu merayap turun. Makhluk itu, wajahnya kini semakin mendekat dengan ekspresi senang dan lapar. Ardi hanya bisa menjerit dalam kegelapan, hingga segalanya menghilang. Suara teriakan Ardi menghilang dalam kehampaan. Tidak ada lagi suara,
Tidak ada lagi ruangan, hanya kegelapan yang pekat dan dingin. Tubuhnya terasa seperti melayang. Tapi di saat yang sama, ia merasa tenggelam. Ia tidak tahu sudah berapa lama berada di dalam kegelapan ini. Mungkin beberapa menit, mungkin berjam-jam, atau mungkin ia sudah mati. Ardi mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi tidak bisa merasakan tangannya, kakinya, atau bahkan detak jantungnya. Ardi. Suara itu datang lagi, namun kali ini tidak dari satu arah, melainkan dari berbagai sisi mengelilinginya dalam ruang tanpa batas ini. Suara itu tidak terdengar marah, tidak terdengar menyeramkan. Sebaliknya, suara itu penuh kesedihan. Ardi, tolong keluarkan kami. Sekilas, Ardi bisa merasakan sesuatu. Bayangan wajah-wajah tanpa mata, tangisan, mereka adalah korban. Dan saat itu juga, semuanya berubah. Ardi merasakan sesuatu menariknya kembali. Tubuhnya terhempas keras ke lantai. Napasnya tersengal, dan ia tersadar. Ia kembali ke unit apartemen kosong itu. Tapi, ada yang berbeda. Ruangan ini tidak lagi seperti apartemen biasa. Dinding-dindingnya yang tadinya membusuk, kini terlihat seperti batu tua berlumuran darah kering. Lantainya yang berdenyut seperti daging, kini berubah menjadi permukaan kasar, penuh goresan, dan bekas cakaran. Dan yang paling mengerikan, di setiap sudut ruangan, ada bayangan hitam berbentuk manusia. Mereka berdiri diam, wajah mereka menghadap ke dinding, tubuh mereka bergerak gelisah seperti asap yang berkumpul. Ardi ingin keluar dari tempat ini, tapi langkahnya tiba-tiba berhenti, karena ia melihat sesuatu di lantai. Goresan-goresan itu bukan sembarang coretan. Itu adalah tulisan. Sebuah nama. Gunawan Santoso, tahun 2001. Dan di sebelahnya, Rina Aditya, tahun 2003. Semakin banyak ia melihat sekeliling, semakin banyak nama-nama lain yang tergurat di lantai. Dewi Kurniawan, tahun 2005. Fajar Nugroho, tahun 2007. Yusuf Permana, tahun 2010. Aldi Rahman, tahun 2015. Dan di ujung lantai, ia melihat satu nama terakhir. Ardi Wijaya, tahun 2024. Nafas Ardi tercekat. Namanya ada di sana, terukir bersama orang-orang yang mungkin sudah mati. Dan sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sebuah suara terdengar dari dinding di belakangnya. Ardi menoleh. Sebuah pintu tua yang tidak pernah ia lihat sebelumnya kini terbuka sedikit di dalam ruangan. Di balik pintu itu hanya ada kegelapan, namun entah mengapa ia merasa harus masuk ke dalamnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Begitu ia melangkah masuk, ia segera menyadari satu hal. Ruangan ini bukan bagian dari apartemen. Ini adalah lorong tua yang lembab dan berbau amis, seperti sebuah ruang bawah tanah yang sudah lama terkubur. Lampu-lampu kecil berkelap-kelip di sepanjang lorong, memberikan cahaya yang redup. Di dindingnya ada foto-foto lama yang tergantung secara acak. Ardi mendekat dan menatap salah satu foto itu. Dia terkejut. Foto itu menunjukkan seorang lelaki paruh baya dengan senyum tipis. Di bawahnya tertulis sebuah nama. Gunawan Santoso, manajer apartemen tahun 1999 sampai 2001. Ardi mengenali nama ini. Itu adalah nama yang ia lihat di lantai tadi. Dan di sebelah foto itu ada deretan foto lain dari orang-orang yang berbeda. Di bawah setiap foto tertulis nama dan tahun mereka bekerja di apartemen ini. Ardi membaca satu persatu. Rina Aditya, resepsionis, tahun 2002 sampai 2003. Dewi Kurniawan, staf kebersihan, tahun 2004 sampai 2005. Fajar Nugroho, security, tahun 2006 sampai 2007. Semua nama di lantai apartemen tadi ada di sini. Dan mereka semua adalah mantan pekerja apartemen ini. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di bagian bawah setiap foto ada tulisan kecil dengan tinta merah. Staf yang hilang. Ardi mundur perlahan. Seluruh tubuhnya gemetar. Sekarang ia mengerti. Semua nama di lantai tadi
Bukan korban kebetulan, mereka adalah orang-orang yang menghilang di apartemen ini. Dan nama terakhir di lantai itu adalah namanya sendiri. Kenapa kamu di sini? Suara seorang perempuan mendadak terdengar dari ujung lorong. Ardi menoleh dengan cepat. Di sana berdiri seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan seragam pembersih apartemen yang sudah lusuh dan robek. Matanya kosong dan redup, tetapi tidak terlihat seperti sosok hantu yang ia lihat sebelumnya. Wanita itu menatapnya dengan ekspresi takut dan putus asa. Kamu harus pergi sebelum mereka mengambilmu. Ardi ingin bertanya siapa wanita ini. Tapi tiba-tiba, seluruh lorong mulai bergetar, dindingnya mengelupas, lampu-lampu mulai berkedip lebih cepat, dan suara bisikan-bisikan menggema semakin keras. Sosok wanita itu menggenggam tangan Ardi dengan erat. Lari! Ardi berbalik dan berlari sekencang mungkin, mengikuti wanita itu menuju ujung lorong yang semakin gelap. Di belakang mereka terdengar jeritan-jeritan mengerikan, suara orang-orang yang diseret ke dalam kegelapan. Sesuatu mengikuti mereka, sesuatu yang ingin mengambil Ardi juga. Namun tepat saat mereka sampai di ujung lorong, segalanya berubah menjadi putih. Ardi tersadar di kasurnya dengan napas tersengal. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela apartemen, seolah semuanya hanya mimpi buruk. Namun, ketika ia menoleh ke meja di samping tempat tidurnya, matanya membelalak. Di sana ada sebuah kunci apartemen tua berkarat dan secari kertas dengan tulisan samar. Kamu berhasil keluar, tapi jangan pernah kembali. Ardi tersentak dan segera berkemas. Tanpa berpikir dua kali, ia meninggalkan apartemen itu selamanya. Beberapa hari kemudian, ia mencari informasi tentang tempat itu. Ternyata, apartemen itu sudah ditutup sejak tahun 2015 setelah serangkaian kasus orang hilang yang tidak terpecahkan. Yang lebih mengejutkan, tidak ada catatan resmi bahwa apartemen itu pernah dibuka kembali. Jika apartemen itu sudah ditutup sejak 2015, lalu di mana selama ini dia tinggal? Dan staf yang selama ini berbicara dengan dia itu siapa? Namun, ia tidak ingin mencari jawabannya lagi. Yang terpenting, ia masih hidup dan ia tidak akan pernah kembali ke tempat itu.